Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sudah jelas diberikan pesan ke kita bahwa drawing di Bali telah dibatalkan oleh FIFA. Jadi drawing tanggal 31 Maret yang harusnya diselenggarakan di Bali sudah dibatalkan oleh FIFA. Jadi ini adalah informasi yang kami dapat dari FIFA. Memang kami belum mendapatkan surat resmi dari FIFA, tapi pesannya jelas bahwa dibatalkan. Dan ini memang kami maklumi karena adanya penolakan dari Gubernur Bali, Pemprov Bali, yang menolak kedatangan tim Israel. Akhirnya FIFA membatalkan drawing yang rencananya akan digelar di Bali akhir bulan Maret ini. Kabar itu disampaikan oleh Arya Sinulinga, Ketua Komite Media PSSI kemarin. Meski belum ada pernyataan resmi dari FIFA, sepertinya memang ada pembatalan. Dan pembatalan ini bukan sikap resmi pemerintah Indonesia, tetapi sikap resmi FIFA yang menerima kabar kalau Gubernur Bali menolak kehadiran timnas Israel di Bali. Dalam urusan sepak bola, FIFA memang punya otoritas sendiri yang tidak bisa dicampuri oleh negara manapun di dunia. Alasan FIFA itu sudah pasti, yaitu keamanan. Sejak ada kabar kalau timnas Israel akan turut serta dalam Piala Usia 20 yang rencananya diselenggarakan di Indonesia, banyak sekali penolakan yang terjadi di sini. Pasti banyak yang kecewa ya. Ada yang marah-marah, ada yang memaki-maki, tetapi begitulah faktanya. Ada juga yang ketakutan kalau Indonesia bisa kena sanksi FIFA dan di-ban selamanya sehingga tidak bisa ikut kejuaraan apapun yang diselenggarakan oleh FIFA. Kalau masalah di-ban selamanya itu kayaknya terlalu berlebihan ya. Karena belum ada sejarahnya negara anggota FIFA akhirnya dilarang main selamanya. Kecuali memang sejak awal FIFA menolak keanggotaan negara itu. Kalau disanksi itu bisa jadi, tapi kelak pasti akan dibuka kembali. Apalagi Indonesia sebagai negara terbanyak penduduknya nomor 4 di dunia adalah pasar seksi buat FIFA dan para sponsornya. Jadi kalau di-ban selamanya itu nggak mungkin terjadi menurut saya. Lalu kenapa Indonesia menolak timnas Israel? Ini sebenarnya pertanyaan dari dulu kala semenjak negeri ini merdeka. Tapi itulah sikap Indonesia, suka atau tidak suka itu harus diterima. Bahwa Indonesia tidak menerima atau tidak bisa menerima Israel sebagai negara karena negeri ini mendukung Palestina sebagai negara yang sah yang dijajah oleh Israel. Dan komitmen mendukung Palestina juga menolak Israel sebagai negara itu sangat ideologis. Bahkan Soekarno, presiden pertama Indonesia, mencontohkan di tahun 1958 waktu kualifikasi Piala Dunia di Swedia. Waktu itu Indonesia tinggal selangkah lagi untuk ikut Piala Dunia. Tetapi mendadak Soekarno memerintahkan untuk membatalkan pertandingan Indonesia melawan Israel karena tidak mengakuinya sebagai negara dan karena menganggapnya sebagai penjajah Palestina. Bung Karno dengan terang-terangan membela Palestina pada waktu itu. Pidatonya bahkan bergelora. Kalau kemerdekaan bangsa Palestina belum diberikan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Jadi itu sikap Indonesia sejak dulu, meski banyak juga yang gak suka dengan sikap itu.
Dan sikap Soekarno itu masih dibawa sampai sekarang oleh para pengagumnya yang banyak tergabung di Partai PDI Perjuangan, seperti Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster. Dan sampai sekarang, Indonesia nggak pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel meski perdagangan tetap ada. Mau pada ngamuk? Silahkan, itulah faktanya. Jadi ketika timnas Israel mau main di Indonesia, maka muncullah banyak penolakan. Karena di dalam sepak bola pasti ada pengibaran bendera negara dan menyanyikan lagu kebangsaan negara. Kalau itu diterima, Indonesia berarti harus mengakui adanya negara Israel. Dan ini berarti mengkhianati amanat Bung Karno. Banyak yang bilang, pisahkan dong olahraga dengan politik. Itu benar. Tapi Indonesia itu belum siap menerima kehadiran negara Israel di negeri ini. Dan itu juga harus dihormati. FIFA juga pasti tahu hal ini. Dan FIFA juga tahu kalau itu berarti keamanan para anggota FIFA yang akan main di Indonesia itu menjadi rentan, menjadi rapuh. Karena itu sebagai langkah awal, FIFA membatalkan drawing yang rencananya digelar di Bali. Meski belum memutuskan apakah Piala Dunia U20 tetap dimainkan di Indonesia atau tidak. Sementara ini, ada 2 negara yang langsung mengambil kesempatan kalau Piala Dunia U20 tidak jadi digelar di Indonesia, yaitu Argentina dan Qatar. Pegelaran internasional, apalagi sekelas Piala Dunia, memang punya dampak ekonomi yang luar biasa untuk sebuah negara. Bayangkan, akan banyak penonton sepak bola fanatik yang datang dari berbagai negara ke Indonesia. Dan itu berarti pendapatan kita akan melimpah ruah dari segi pariwisata. Tapi ada juga hal yang mengerikan yang sangat mungkin terjadi dan ini yang harus dihindari. Masalah Israel ini ideologis sekali buat kelompok radikal. Dan buat mereka melawan Israel itu adalah jihad besar. Seperti kita tahu, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Muslim. Dan di antara ratusan juta Muslim yang moderat, ada terselip Muslim-Muslim fanatik dan militan. Mereka-mereka ini yang sering ditangkapi karena punya rencana untuk menjadikan Indonesia negara agama dengan segala cara. Apalagi kita masuk tahun politik. Pasti situasi datangnya timnas Israel akan menguntungkan partai tertentu yang memasang sikap penolakan. Dan bisa saja mereka mengerahkan demo-demo besar yang malah membuat situasi politik kita menjadi tegang. Rizik keluar lagi, Bahar orasi, FPI dan HTI mendapatkan ruang. Uang pasti terkuras untuk pengamanan. Belum lagi kalau ya misalnya ada ledakan bom bunuh diri, itu akan memperburuk citra Indonesia apalagi di tengah event internasional di mana mata publik dunia tersorot ke sini semua. Yang tadinya berharap uang yang masuk dengan banyaknya turis, akhirnya jadi malapetaka karena investasi asing jadi menahan seluruh investasinya. Apalagi kita ini habis pandemi, ekonomi kita juga masih megap-megap. Kalau sudah bicara keamanan, maka kita harus melihat dengan sudut pandang yang lebih luas, bukan dengan emosi saja. Ini bukan meremehkan kemampuan intelijen kita dari TNI maupun Polri. Tetapi yang namanya militansi itu sangat sulit dihadang meski sudah dihajar habis-habisan. Peristiwa bom bunuh diri di Bandung beberapa waktu lalu adalah bukti bahwa nggak mudah menjaga negeri ini dari aksi terorisme meski mereka sudah kepepet sekalipun. Kalaupun misalnya FIFA tidak jadi menyelenggarakan Piala Dunia U20 di Indonesia, ya mau nggak mau kita harus terima. Mungkin itu situasi yang lebih baik untuk kita. Pastinya kita kecewa ya. Tapi bisa jadi itu malah menyelamatkan Indonesia dari kerusakan yang lebih besar kalau tetap memaksakan timnas Israel bermain di sini. Karena di atas semua pagelaran, tentu keamanan di dalam negeri haruslah ada di tempat yang terdepan.
Sepak bola hanya menyenangkan sebagian masyarakat Indonesia saja. Sedangkan sebagian lagi yang tidak peduli, yang penting bisa cari makan dengan tenang dalam situasi keamanan dan politik yang kondusif, itu juga harus diperhatikan. Saya yakin banyak yang gak suka dengan pendapat saya. Gak apa-apa, ini demokrasi. Berbeda pendapat boleh saja. Yang gak boleh adalah seruput kopi di bulan puasa. Markisa, mari kita hormati mereka yang sedang berpuasa. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.